Shalom. Shalom. Maranatha. Maranatha. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah raya penutup bulan Februari. Ibadah raya pada pagi hari ini kita buka dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit bumi dengan segala isinya. Tuhan yang memenuhi kita semua dengan seluruh kepenuhannya. Turunlah ke atas saudara-saudara sekalian dan terimalah dengan penuh iman dan sukacita Tuhan rahmat, kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi Jumat Tuhan yang dikasih. Masih dalam rangka Imlek, saya pribadi mengucapkan Selamat Bulan, Fauzi Wacoy, Kyonghi. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau datang menyembah Tuhan. Kita hanya berharap hanya kepada Tuhan, karena hanya Dialah sumber kekuatan kita, Dialah pengharapan kita, dan Dialah keselamatan kita.
kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga rindu mendengarkan firman pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus sendiri kehadiran di tempat ini dan Engkau boleh diserahkan disenangkan oleh dalam puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih untuk memuji pada kami dengan kuasa Roh sehingga kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi mari kita bangkit berdiri. Ada shalom. 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 Kita memuji Tuhan karena Tuhan telah memberikan nyanyian baru bagi kita karena Dia yang Raja, Dia Tuhan. Kita bersuka cita bagi Dia. Tuhan memberikan nyanyian baru. Mari kita semua bersuka cita. Bila yang berpuasa tetap bersuka cita ya.
Mari kita angkat satu pujian karena Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang hebat, dan Dia berkuasa atas kita dari utara ke selatan. Tetap semangat, berpuasa tetap yes di dalam Tuhan. Kenyataan Tuhan bagi orang percaya tidak akan pernah berkesudahan. Amin. Kita akan menjadi pemenang dan kita akan senantiasa di dalam jalan kita akan tetap percaya berhasil. Jangan Tuhan. Yes,
dan menyertai setiap langkah kita. Sebelumnya kita akan sambut dengan satu pujian Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Saya bersyukur saudara kemarin kami melayani di daerah Sawahan, Karyoso ya. Saya saksikan adalah kami bisa terus share membagikan misi yang Tuhan taruh dalam hidup, yaitu gereja atau kota tanpa tembok. Jadi dimanapun kami melayani DKS ini, itu yang selalu saya tekankan dan saya saksikan. Nah, kemarin itu saya semakin diteguhkan bahwa apa yang Tuhan ajarkan kepada kami itu ternyata
terwujud, saudara. Yang pertama, ukuran gereja itu tidak dari besarannya, gedungnya besar, jemaatnya banyak, fasilitasnya baik, tetapi dari jangkauan pengaruhnya, apakah berdampak kepada orang-orang sekelilingnya, dan apakah kasih Tuhan itu bisa ditularkan, disampaikan. Saya pernah melayani gereja besar, dan hari-hari ini saya dipercaya Tuhan melayani saudara. Tetapi ternyata bukan soal besar dan kecilnya besaran gereja itu, tetapi dampaknya. Itu yang pertama. Dan kami merasakan ketika kami datang, kami melayani, dan kami bagikan misi kami. Respon para pendeta ini luar biasa, saudara. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saudara-saudara, kami rindu pelayanan ini karena memberkati kota tanpa tembok, memberkati gereja tanpa tembok, itu betul-betul menjangkau semakin luas. Dan kemarin sudah makin makin mengkristal, makin menguat. Kami rindu untuk menyebar, mencapai 4 kami. Yang tadi mengingatkan saya, kami mau ke utara, selatan, Dari utara ke timur, timurnya sana. pokoknya. Kemarin kami sudah mulai fokus ke selatan. Utara. Oh, carinya sih fokus tadi. Saudara, dan saya merasa itu sesuatu yang luar biasa, yang disimpan atau dititipkan di Nolobayan dalam waktu dekat itu sudah terbagi, sudah tinggal 32 Mame dan 31 Alpukat. Ternyata sudah kemarin dibagi, didaftar, ternyata klop. Ya, berarti Nolobayan bersih lagi. Tapi nanti itu akan terus menerus. Lalu yang ketiga, saya merasa banyak teori-teori itu terbukti dalam pengalaman, saudara. Segi pemerintahan, saya kemarin banyak belajar tokoh-tokoh gubernur dan sebagainya. Saya banyak belajar di daerah Maluku, membaca ya, bukan ke sana, Maluku Utara. Gubernurnya gubernur ya? Ya, itu cewek, saudara, Ibu Sherry. Ternyata pembangunan di sana luar biasa, saudara, sangat melonjak dan mengalahkan daerah-daerah lain. Ternyata teorinya adalah pembangunan itu kalau sudah menyentuh masyarakat kecil itu akan naik luar biasa. Amin. Karena apa? Teorinya begini, kepuasan masyarakat dan perkembangan rakyat kecil itu menjadi ngetes arah pembangunan sudah benar atau tidak. Dan ternyata setelah saya merenung, Tuhan mengajarkan saudara bahwa sekali lagi bukan soal besarnya ukuran bangunan dan sebagainya gereja, tetapi berdasarkan pengaruh
pengaruh yang berdampak dan menyentuh sendi-sendi yang ada di lingkungan. Itu ternyata rahasianya. Gereja akan bertumbuh dan punya pengaruh kalau betul-betul dia memberkati lingkungan. Itu tesnya, berhasil atau tidak. Tidak sedikit gereja yang dibenci oleh masyarakat. Membangun gereja dipersulit itu bukan karena kebencian saja kepada kelompok agama tertentu, tetapi karena juga sikap gereja itu terhadap masyarakat. Ya, artinya mengasingkan diri, tidak mau ikut serta dalam perkembangan lingkungannya. Dan dengan PKS ini kami melihat itu menjadi kereta untuk kita melakukan misi kita. Nah, itu yang membuat saya puas. Dan itu membuat juga hasrat saya sekalipun makin tambah usia. Ya. Kemarin tiba-tiba saya dimasuki renungan pribadi, umurku ini wis mendekati 78. Alkitab berkata 70 sampai 80 itu batasannya. Berarti 80 tinggal 2 tahun lagi. Ya. Lalu tiba-tiba muncul kalimat, saudara. Orang-orang biasa itu kan kalau sudah makin tua kan sebutannya begini, wis mambu lemah. Ya. Itu yang membuat saya berpikir memang sukacita di dalam Tuhan, tetap semangat mau terus bergerak. Tapi mau nggak mau usia dan badan kan nggak bisa mengikuti. Karena kita harus dalam tanda petik dipengaruhi kondisi badan kita. Mau lebih cepat tapi nggak bisa. Asam uratnya kumat dan sebagainya. Tetapi dengan pengalaman kemarin saya melihat bagaimana para pendeta itu responnya, mukanya sampai mereka sepakat juga bukan soal tanaman, saudara-saudara. Jadi dua yang kita tawarkan itu laku laris, tanaman langsung habis tinggal dikirim. Lalu ternyata dagangannya buruk juga laris, emasnya. Mereka semua punya komitmen, semua kita akan ikut arisan, begitu ya. Langsung didata, banyak macam-macam. Berarti apa yang kami rindukan untuk mencapai, menyentuh pertama ini wilayah pelayanan dari para hamba Tuhan, nanti akan meluas ke luar gereja. Sudah ada pemikiran ke RT, ke RW dan sebagainya. Tetapi lebih dahulu mengutamakan saudara-saudara seiman dulu, baru saudara yang lain. Dan itu yang membuat saya makin awet muda. Tuhan memberkati. Sekian yang luar biasa dari Pak Anggara, luar biasa. Dia sudah menjadi saksinya dan kuasa mensaksikan. Shalom. Halo. Tidak Bapak Ibu ya, tapi saya telah ada sesuatu anak saya. Bahkan ya, saya ucapkan syukur karena sampai di tempat ini semakin murah Tuhan. Bahkan saya akan membalas cinta kasih Tuhan itu melalui pujian terus. Karena banyak sekali Tuhan menolong saya mulai saya lahir sampai saya mbak seperti ini. Jadi saya tidak bisa membalas cinta kasih Tuhan
membalasnya cuma puji-pujian. Di mana-mana saya pujian. Jadi orang-orang sudah tahu besok itu mau memuji. Iya, saya itu balasannya pujian karena pujian dan penyembahan itu menyenangkan hati Tuhan. Bahkan mengundang kehadirat Tuhan. Ucapan syukur kami melimpah ya. Tapi di jalan srek itu haleluya. Iya. Padahal Tuhan aku sudah lawan Tuhan, aku bisa ngalah di jalan. Kalau enggak sabar, perang saya sama Kak Deni di jalan. Bisa ini terus. Ya puji nama Tuhan. Tuhan, Kau perlindunganku. Tuhan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Di dalam Tuhan ada perlindungan, ada pertolongan, aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan segala-galanya untuk kita. Tuhan yang ada dulu, sekarang, sampai selama-lama tidak akan pernah berubah. Tuhan yang kami sembah, kami puja, kami tinggikan, kami agungkan. Kami datang di bait pagi hari ini Tuhan di rumah Tuhan, mau memuji-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, glory haleluya. Dengan apa kami membalas cinta kasih Tuhan kalau bukan dengan puji-pujian kami naikkan hadirat. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu, meninggikan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu. Karena segala-galanya buat kami. Kalau Immanuel Tuhan beserta kita dimanapun kami sedang berada. Haleluya. Kerinduan kami Tuhan hanya untuk membesarkan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu, menyenangkan nama-Mu, meninggikan nama-Mu. Terimalah Tuhan pujian kami naikkan Tuhan. Dengan seluruh segenap hati kami memuji-Mu Bapa.
dokter sendiri yang menjalankan 1 bulan sekali kontrol sampai tuntas selesai. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Di bawah ini kita akan memberikan kesempatan bagi Tuhan. Beliau bagi Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Sampai orang tua terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat yang telah berikan kepada kami sehingga kami hari ini tidak berkurang suatu apapun dan kami beri yang terbaik bagi nama hidup ini untuk kemuliaan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Satu pujian, takutlah. Satu
firman itu menjadi rema bagi kita, menjadi air sumber air kehidupan bagi kita, menjadi kekuatan bagi kita semua. Karena Tuhan sudah berkorban untuk kita dan pengorbanan yang sempurna bagi kita.
Oke, kamu silakan dengan Tuhan yang mulia. Kita bagi kelas dulu. Hari Tuhan memberkati kalian terus bertumbuh sesuai dengan pertumbuhan di dalam Yesus Kristus. Sekalipun kecil, kalian adalah biji mata Tuhan. Dan Tuhan akan terus bersamamu memberi hidup yang makin berarti bagi orang tuamu, bagi keluarga seluruhnya, bagi teman-teman di sekolah, dan bagi masyarakat, bagi gereja. Sekarang masukilah kelasmu bersama dengan gurumu yang akan diurapi Tuhan dengan urapan baru, sehingga kata-katamu dalam mengajar anak-anak akan menjadi firman yang hidup bagi anak-anak dan dapat dimengerti dengan baik. Tuhan memberkati dan belajar dengan pertolongan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat belajar, selamat mengajar. Ya, lalu mereka selesai. Shalom. Kau si kantai, yongi. Angkaunya mana? Haleluya. Angkaunya dari Tuhan Yesus ya. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, ketemu saya lagi ya. Ini ya. Tiap hari ketemu juga sih, tapi beda gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu, sebuah keharusan. Ya. Apa itu ya? Sebuah keharusan. Ya, next ya. Apa itu keharusannya? Nah, ini kita lihat. Tidak semua hal harus dilakukan, betul nggak? Tidak semua hal harus dilakukan. Ya, tidak semua. Namun demikian, ada hal yang menjadi keharusan bagi kita. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan berkata bahwa aku bebas, aku merdeka, sak senengku, sak karepku, sak sirku. Ya. Tidak semua hal memang harus dilakukan. Namun demikian ada hal yang menjadi keharusan bagi kita. Contoh, istri harus tunduk kepada suami. Ya, kalau suami sudah naik daun, istri jangan munggah. Boleh ondo. Nah, nanti bawa bareng ya. Boleh tinggi. Mana jauh delawati, menangnya berdoa. Mana berdelawati, mati sebelum
keharusan, ya. Bukan keharusan apa? Puasa. Puasa itu bukan keharusan. Tapi saya bersyukur tahun ini banyak yang ikut puasa. Kira-kira ada berapa orang? Maaf. 1, 2, 3, 4. Masa lagi ya, tapi minimal sudah bertambah lebih dari tahun yang lalu. Memang bukan keharusan, tidak ada keharusan. Tetapi saudara, ketika kita melakukannya sesuatu yang baik, kenapa tidak? Amin. Ya, kenapa tidak? Ya, saya sebenarnya masih dalam perawatan juga, dalam kontrol dokter dan sebagainya. Tapi saya sudah ambil keputusan sudah tetap, ya. Jadi obat yang harus saya minum pagi, kalau saya memang bisa bangun jam 4 pagi, saya minum. Tapi kalau enggak, ya enggak minum. Nah, itu sebabnya ada obat yang harus diminum dan itu harus habis. Ya. Beberapa hari saya karena flu, pilek, batuk, kepikul-pikul sampai jungkel-jungkel gitu ya. Badannya panas gitu, pas rasanya gak karuan. Saya ngomong sama Pak Gembala, aku bilang, gak ngerti dia bilangnya apa. Saudara ngerti gak bilang? Aku ya orang ngerti itu bosan dari mana saya dapat. Semua tanya belian tau, belian beda sama bilang gitu ya. Bilang, kalau bilang bohong. Ya, tapi puji Tuhan, saya tetap bisa menjalankan yang baik, ya. Dan saya akhirnya ambil ya wes tak minum untuk pagi itu bukan obat yang harus habis tadi. Nah, dikasih antibiotik sama dokter wes dalam nama Yesus tak abaikan. Tapi yang lain kalau enggak paham betul jangan ikut-ikutan sama saya ya. Nanti mati aku sembuh sendiri. Ya, enggak ya. Jadi Bapak Ibu saudara kasih ada hal yang memang ada harus nggak bisa tidak. Antibiotik harus dihabiskan, nggak boleh tidak dihabiskan. Aku sembuh aku mati tidak dihabiskan. Nah nanti kalau sakit lagi dikasih antibiotik benar tidak mempan, ya dosisnya harus naik lagi. Sebabnya ada yang harus obat pun ada yang harus, tapi ada yang nggak harus. Contohnya apa? Vitamin, ya. Vitamin bisa diminum, bisa tidak. Kalau badan kita memang butuh, memerlukan, ya diminum. Tapi kalau nggak perlu, ya jangan. Contoh, orang banyak minum vitamin C, sampai pengennya sehat, vitamin C diminum banyak-banyak. Percuma, itu hilang terbuang begitu saja. Itu ya terbuang begitu saja. Kalau harus beli, syukur nanti dikasih gratis. Nggak apa-apa. Tapi beli, hilang emang ya. Jadi saudara, memang ada tidak semua hal harus dilakukan, tetapi ada hal yang merupakan atau yang menjadi keharusan bagi kita, dan itu tidak boleh diabaikan. Kalau yang namanya harus. Saudara kita anak-anak Ismail, mereka punya hukum yang namanya sunnah dan wajib. Sunnah itu boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan nggak apa-apa, nggak berdosa. Tapi kalau wajib harus mereka lakukan. Nah kita bukan seperti itu, saudara ya. Kalau begitu cuma sendiri, sunnah sendiri enggak ya. Tapi ada hal-hal prinsip yang memang itu menjadi keharusan bagi kita. Nah hari ini kita belajar tentang sebuah keharusan. Next. Konsentrasi deh, ya. Ini saya tunjukkan kepada saudara dari Alkitab elektronik yang bisa masuk di laptop. Itu kita bisa cari kata apa yang kita pengen tahu, gitu ya, dari Alkitab. Nah, saya mencari kata harus di dalam Alkitab dalam terjemahan baru edisi cetakan tahun 1974 dari Lembaga Alkitab Indonesia, dari seluruh Alkitab. Ini bisa berbeda karena
terjemahan kan berbeda ya. Nah, tapi ini yang kita terjemahkan dalam terjemahan baru ini jumlahnya saudara, kata harus itu ditemukan dalam 2025 ayat. Artinya banyak atau sedikit? Sedikit ya. Nah, banyak atau sedikit? Oh banyak banget atau banyak aja? Banyak banget saudara. Lebih bangetnya ada, tapi ini banyak banget. 2025 ayat yang menyebut dengan kata harus yang diterjemahkan dalam bahasa kita lewat LAI ini. Nah, kalau 1 tahun saja itu hanya 365 hari. Gak usah buka kalkulator, bukain nanti di rumah aja. Nah, nanti dibagi 225 dibagi 365. Artinya apa saudara? Kata harus dalam sehari itu bisa dan dilakukan lebih dari berapa? 5 kali, 2 kali, 3 kali. Ya. Yang jelas tidak sampai 10 kali memang dalam sehari. Itu dalam sehari. Artinya apa? Ada banyak harus ini, harus itu, harus ini. Siapa yang menentukan itu? Bukan orang lain. Kadang kita menunggu perintah dari tetangga. Oh, tetangga ini ngomong, kowe kok ora tau teko to? Mbok teko nek arisan lagi makan. Karena kata tetangga. Tetangga ini mana? Wah, itu dibawa alasan. Wah, aku teko arisan, aku ora ibadah. Lah, ini kurang ajar. Bapak Ibu sekalian kekasih dalam Tuhan ya. Ada satu keharusan, tapi ada hal yang memang tidak harus. Ya tidak harus nggak apa-apa. Sesekali mungkin kita nggak bisa datang. Tapi ibadah harus dan harus. Ya, kecuali nggak bisa jalan kayak kata hari Pak Gembala tuh memang nggak bisa jalan, saudara. Nggak bisa jalan, nggak punya truk. Ada saya ngomong, apa tak beli truk dulu? Ada tak bukan. Nanti kan image-nya langsung besok lama meneh, gitu loh. Terus dibeker apa kok nek samuran meneh nganggo truk. Susu ora nganggo truk tok. Kursi roda. Lebih keren tuh. Pokoknya ini harus sembuh. Puji Tuhan ya. Sekarang Pak Gembala makin sehat karena tahu mana yang boleh, mana yang enggak, mana yang harus dimakan, mana yang tidak harus dimakan, dan bahkan tidak boleh dimakan. Ya, saya mengikuti, walaupun kadang-kala saya harus izin makan ini loh ya. Nah, kalau ini kemarin dapat kelonggaran dari dokternya, disuruh mencoba saudara karena diperlukan vitamin B. Nah ini informasi ya buat kita yang belum tahu ya, vitamin B. Saya ini alergi vitamin B, B1, B2, B berapa pun, B, termasuk bau badannya. Ya, alergi vitamin B. Jadi saya nggak bisa minum vitamin B. Ya. Tapi saudara ada yang bisa mencukupi vitamin B kita secara alami. Apa itu? Kacang hijau. Nah yang asam urat kan nggak bisa makan kacang hijau ya. Tapi kemarin karena sudah cek lab bagus darah ininya bla 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 bla, fungsi ginjalnya juga membaik dan memang wah puji Tuhan tadi nggak disaksikan nih sambil tak sendiri ya saksiannya. Puji Tuhan saudara baik, cuma gulanya yang agak naik saudara, makanya mesti ada beberapa hal yang harus dilakukan terapi lagi nggak apa-apa. Nah, saudara, saya percaya bisa sehat lagi. Kenapa? Karena Pak Gembala orangnya nggak ngeyelan gitu. Oh ya, ini nggak boleh. Yo betul, aku seneng nggak gitu, saudara ya. Tapi kok nggak boleh ya, saya boleh makan. Nah, gitu ya. Kalau makan gimana jadi? Ya aku mana yang boleh? Kalau aku sudah dikasih dalam jadi bagus gitu kemarin ya tuh ya B ya vitamin B ya kacang hijau kayaknya ya dicoba dulu setengah gelas
kacang hijaunya ya, hanya airnya disaring ya, disaring menep jadi benar-benar air beningnya setengah gelas. Gimana? Rasanya badan? Gak apa-apa, bagus. Gak ada yang nyeri? Gak. Oh, aman berarti. Lolos hari pertama lolos. Hari kedua saudara kemarin tak kasih satu gelas. Agak ada deg-degan ya, deg-degan. Saudara, nawar saudara. Aku gak boleh yang fase ya? Gak boleh. Beliau akhirnya aku ampase. Aku ampase. Apakah kemudian karena kan gak boleh manis saudara ya, jadi cuma pakai gula aren sedikit gitu ya, gak boleh manis. Gula aren sedikit. Terus kemudian saya juga harus ngikuti dong. Apa kemudian karena gula arennya Siti orang manis, terus aku jupuk gula dewe tak ciduk gitu? Enggak loh saudara, enggak ya. Saya tahu saya masih bisa dapat asupan manis dari yang lainnya ya, dari yang lain. Kadang orang tanya, aku nggak makan ini, lah kok gulaku dapat dari mana? Ada banyak sumber gula yang sebenarnya sudah kita makan di luar makanan manis, di luar minuman manis. Dan saya bersyukur beliau ini orangnya benar-benar gitu loh, untuk sehat, untuk dirinya sendiri. Saya punya ponak aku semuanya lera-lera saudara ya. Terus dicepai bojone, dinak-nakke, dimasakke, disangoni, ben ora jajan, ben ora salah makan. Disiapkan menunya begitu kan. Lah kok tuku es teh jumbo. Ojo saudara, bojone mutung terus sana. Askarmu, wes jajan sak senengmu wes sampai temennya satu gereja ikut mantau ya, bapak rohaninya juga ikut mantau. Tapi ya namanya angel saudara ya. Kemarin juga Cynthia saudara ya, kami ambil waktu untuk bisa kumpul keluarganya paling dekat kan yang di sini, kumpulin ya dicodain yang ini jangan ya. Sampai saya harus milih benar-benar menu yang aman semuanya ya. Kalaupun ada satu dua yang nggak aman itu disisihkan gitu ya. Tapi saya ambil saya yang aman semuanya. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, mungkin itu tidak harus bagi orang lain, tapi itu harus bagi saya. Ya. Saya menempatkan diri saya ini harus. Jadi yang menentukan harus atau tidak itu utama dari diri kita sendiri. Memang sebenarnya dari Tuhan lebih dulu. Nah, nanti kita lihat yang dari Tuhan ya. Tapi keputusan itu tetap apa? Diri kita sendiri. Tuhan perintah harus dilakukan. Tapi kalau kita nggak mau melakukan, terjadi enggak? Nggak terjadi saudara. Ya, nggak terjadi. Jalannya masih panjang, bulat-bulat sih. Ya, oke. Nah, kita lanjut next. Kita buka sekarang Alkitab kita, Ibrani pasal 2 ayatnya 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ibrani 2 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Yang satu semua mendapatkan. Nanti yang slide-nya sambil dijalankan ya. Kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayat 1, saudara ayat 2. Terus nanti ayat 4 kita baca bersama-sama. Yang Alkitab tetap dibaca saja, yang terjemah terbaru. Jadi nanti ada perbedaan-perbedaan saudara bisa memperhatikan. Dan nanti kalau saudara bingung bisa tanya setelah ibadah ya, jangan tanya sekarang. Oke, baik. Ibrani 2 ayat 1 sampai 4. Dah ketemu? Amin. Ya. Kita mulai dengan firman Tuhan. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. 2 Sebab
Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan, dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Amin. Puji Tuhan. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, ada beberapa hal yang kita akan lihat ya nanti dari firman Tuhan ini, dari kitab Ibrani ini. Saudaraku, bagaimana sebuah kehausan itu tidak boleh tidak dilakukan dalam hidup kita. Ketika kita tidak melakukannya, maka saudara pasti ada dalam tanda petik konsekuensi, ya, sanksi atau apa? Kalau fatal, kalau lebih jelas lagi barangkali hukuman, ya, hukuman, ya. Satu contoh anak kita nakal, gitu ya, nakal, dan diberitahu sekali nggak nurut, 2 kali nggak nurut, 3 kali nggak nurut, saudara biarkan. Terus kamu nakal terus, rasanya lu gue, rasanya lu papa, mama, gitu, enggak kan? Pasti saudara punya sanksi untuk ini. Karena kamu nggak nurut, uang jajanmu tak stop. Bisa orang tua memberi sanksi seperti itu. Karena kamu dibilangin nggak bisa ngatur pakai handphone, nggak tolong tuh pakai handphonenya ditarik. Ya, saya sering cerita ya, kami punya teman dokter. Ayah, itu saudara. Ya, kosong teman. Dia mau beli hari ini 1 hari beli mobil 5 besok. Ayah. Tapi saudara, yang saya benar-benar salut memperhatikan kehidupan keluarga ini saudara. Anak-anaknya tidak ada satu pun yang dibelikan handphone sendiri. Sampai kemarin waktu peristiwa COVID ya, kan harus daring ya, itu pun pakai handphone papa. Jadi anaknya, Pak pinjam handphone, Mah pinjam handphone. Untuk apa? Untuk belajar. Sudah dibeli. Untuk apa? Untuk bermain. Sudah ada jamnya sendiri. Jam bermain berapa menit, jam belajar berapa lama. Itu sudah ada. Dan anak-anaknya begitu lupa. Nah, ini saudara yang kadang-kadang saya melihat sebuah ironis, ya. Anak-anak orang yang kaya, duitnya banyak, ya. Mereka sebenarnya bisa berbuat apa saja, kok lebih nurut daripada anak-anak yang sebenarnya dalam tanda petik nek nggo tuku handphone kuwi iki ngenak-ngenake, golek-goleke, sok-sok direwangi utang dhisik lho. Tapi apa? Anakku ben seneng kok, anakku ben pinter kok. Seneng boleh, pinter boleh, tapi saudara ingat ada batasan yang kita seharusnya bisa berikan kepada anak-anak kita sehingga mereka kan bertumbuh sesuai dengan waktu, ya. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita lihat di dalam firman Tuhan ini, ya. Ya, next ya. Oke. Ada di ayat pertama saudara melihat ada kata karena itu. Kami berani juga ayat 1, ya. Coba dilihat lagi. Karena itu. Apa saudara? Karena itu ini berbicara tentang kebenaran yang telah diuraikan di pasal 1. Nanti di rumah dibaca pasal
Ayatnya kita hari ini kan membacanya pasal 2 ya. Di rumah nanti tolong dibaca di pasal 1 apa yang diuraikan oleh pasal 1 ya. Jadi kata karena itu ini nyambung dari uraian yang sebelumnya, uraian yang di atasnya. Itu kebenaran-kebenaran yang ditetapkan Tuhan bagi kita, kebenaran-kebenaran yang diharuskan oleh Tuhan bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang dikasih Tuhan, pilihannya adalah kepada siapa? Kita. Mau dilakukan nggak? Mau dikerjakan nggak? Dikerjakan, tentu itu menyenangkan hati Tuhan. Nggak dikerjakan, dalam tanda petik. Kalau Tuhan sekarang nggak terlalu banyak senang hukum ya. Kalau zaman perjanjian lama, saudara, sampai pada zaman kisah para rasul itu, begitu orang nggak taat, maksud saya belangsak. Innalillah. Iya, wafat, tewas. Kalau sekarang kan enggak. Nah, saudara, karena ini adalah masa anugerah, kemurahan Tuhan dicurahkan bagi kita. Roh Kudusnya diberikan bersama-sama dengan kita. Setiap saat dia ngomong sama kita, le, ojo ngono, do, ora sing kuwi yo. Nah, mestinya itu yang dilakukan. Itu tidak pernah berhenti loh Tuhan ngomong sama kita. Roh Kudus bicara sama kita. Persoalannya kita nonton, kita mau lakukan ya? Kita kerjakan nggak ya? Amin. Orang pendeta juga ceraikan kan orang itu, rasa, panjang banget. Aku sih ngomong yang selesai. Satu, selamat tuh, selamat jamuan, selamat arisan, selamat apa mana? Selamat itu teh, sampai kesorak-sorakan. Apa yang saudara kasih dalam Tuhan? Ini loh saudara. Nah, kemudian ada perkataan lagi saudara. Harus kita, bukan orang lain. Kita tunggu orang lain. Dia melakukan nggak ya? Menguasai. Itu contoh yang menguasai. Puasa bukan keharusan ya. Tapi kalau dilakukan itu sangat bagus. Menguasai saudara. Menguasai lah. Ya kosong, aku ya rasa, aku ya rasa gitu ya. Tapi saudara kalau sudah punya komitmen ketetapan hati, wes, yang lain melakukan atau tidak melakukan, yang lain mengerjakan atau tidak mengerjakan, yang lain taat atau tidak taat. Kemarin Pak Gembala menyampaikan toh Yosua, aku tidak tahu kamu mau beribadah kepada siapa. Kepada Allah nenek moyang bangsa ini, kepada siapa kamu mau beribadah? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan Allah. Amin. Itu ketetapan hati, itu komitmen. Nah, yang membuat keputusan adalah diri sendiri. Piye aku belum bisa, piye lo aku belum mampu, piye lo. Dan selama saudara begitu ya saudara nggak pernah mampu memang. Kita tuh nggak akan pernah bisa kalau kita tunggu bisa. Kita nggak pernah mampu ketika kita menunggu mampu. Contoh mau ngasih orang, mau berkati orang, lainnya punya suki, orang suki saudara. Karena orang kaya dan tidak itu apa? Tergantung hati kita. Jemaat Makedonia, ini saya ajarkan juga kepada PRPK. Jemaat Makedonia itu jemaat miskin. Tapi Tuhan ngomong sama orang-orang Korintus yang kaya raya. Di tengah kesulitan mereka mempersembahkan yang terbaik. Dan mereka bersuka cita melakukannya. Karena apa? Bukan bisa atau nggak bisa, mampu atau nggak mampu. Persoalannya adalah mau atau tidak mau. Gitu ya nak ya.
Puji Tuhan, jadi bagus itu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, harus kita mana balik lagi. Maksud saya belum lanjutinnya ya. Oke. Harus kita, ini adalah kata dei yang berarti keharusan moral ya. Keharusan moral berarti itu tingkatan yang tinggi, saudara. Masa orang Kristen moralnya bodoh, masa orang Kristen moralnya anjlok, masa orang Kristen moralnya ambil, kan enggak, tidak seharusnya, nggak boleh itu gitu ya. Oke, sekarang lanjut nah. Nah, saudara di dalam pasal ini, pasal 2 ini, saudara, kita menemukan kata lebih teliti kita memperhatikan. Karena itu lebih teliti, kita harus lebih teliti memperhatikan. Betul? Tadi kata harus sudah saya singgung di atas. Lebih teliti memperhatikan. Ini sebuah keharusan yang saudara dan saya harus, tidak boleh tidak dilakukan dalam hidup kita. Maksudnya apa, saudara? Ada arti pemahaman yang lebih jelas dari kata ini. Lebih teliti memperhatikan itu adalah memberi sungguh-sungguh perhatian. Ketika firman Tuhan disampaikan, di mana perhatian kita? Sungguh-sungguh kita memperhatikan atau kita sedang berpikir yang lain? Sungguh-sungguh kita memperhatikan atau kita sedang berangan-angan sesuatu hal yang lain. Nah, itu yang tahu saudara, bukan saya ya. Nah, lalu kemudian saudara, arti yang selainnya juga berpegang pada semua dengan lebih teguh. Berpegang pada semua apa? Semua yang disampaikan oleh Tuhan. Semua apa? Semua yang dikatakan oleh firman Tuhan. Semua apa? Semua yang Tuhan mau, Tuhan inginkan itu dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan karena sampai hari ini kami boleh dipercaya, dipakai oleh Tuhan di tengah teman-teman yang lain. Kami bisa berbagi, kami bisa melakukan apa yang kami bisa lakukan. Dan itu satu sukacita sendiri. Kenapa kami melakukannya? Orang lain belum tentu melakukan. Orang lain bahkan mungkin nggak peduli, nggak basi, maupun ngurus-ngurus kayak gitu. Betul ya, ngurus-ngurus kayak gitu. Tapi kami melakukannya. Nah, dipikir Pak Gembala tadi cerita usianya sudah 77 tahun, tapi tidak disebut harinya. Hari ini lebih berapa hari? Aku rapal sama beliau. Hari ini lebih berapa hari? 89. Ya, 77 lebih 189 hari. Ya, enak turun tuh ya. Betul nggak? Usianya sudah banyak. Kalau kipas-kipasnya rumah tuh ya. Menikmati hidup, iya. Tapi kami menikmati hidup kami dengan cara yang Tuhan percayakan kepada kami. Sehingga ketika Tuhan berkata, ayo buat ini yuk, kami lakukan. Kami tidak berkata, wis boleh gawean, kurang berkat kok. Kurang berkat apa enggak? Enggak kurang berkat, kami enggak kurang berkat. Apalagi kalau hidup sendiri, saudara, tunjak-tunjak itu. Kurang. Tapi kami melakukan apa yang Tuhan taruh di dalam hati kami. Ini loh saudara, berpegang pada semua dengan lebih teguh. Jadi ketika Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita, pegang itu. Terus bukan cuma pegang toh, berpegang lebih teguh. Jadi makin ditingkatkan, makin dikerjakan, makin dilakukan, makin lagi. Wow, keren itu saudara ya. Dan hidup saudara akan penuh gairah. Saudara nggak akan mikir kapan
disuruh istirahat. Tapi kalau belum, dia bekerja menghasilkan uang. Nah, hidup kita itu dipakai oleh sedemikian rupa. Ya, nah, kami senang banget karena kami ditemukan oleh Tuhan dengan teman-teman yang sehati, senilai, sefrekuensi, searah. Orang medil, bedidil, medit, pelit, kikir, apa mana itu lah. Nah, begitu. Itu sebabnya sudah kami begitu rupa bergerak dengan. Ya. Kemarin sudah aku di pertemuan dengan teman-teman pendeta di daerah Sawahan sana, saudara, itu udah pada hitung-hitung itu jumlahnya sekian. Kami sempat ingin pokoknya yang jumlahnya segitu ya. Tapi kami sudah sepakat dengan beberapa teman dan tidak apa-apa, nanti kurang kita beli bibitnya. Ada bibit itu larang saudara, larang. Sudah tahu bibit maki yang ditaruh di dalam bayar. Kami ini 2 juta. Lagi ngerti gue. Nah, bayangkan saudara ya, kalau kurangi 1, ya minum yuto. Bisa beberapa orang mungkin. Kurangi 10, kurang yuto saudara. Kurang ini. Terus nanti tak cek di rumah berapa. Karena kemarin itu ada sempat waktu hujan-hujan terus itu saudara, itu kan berpengaruh ya. Ada beberapa yang stres, ada beberapa yang berminat. Sampai takut, kamu baik-baik ya, sehat ya, jangan mati, kamu mau dibagi buat sahabat Tuhan, ya, aku minta jadi suami dibagi saudara. Dan dibagi akan bekerja omongan. Yo saudara, itu firman Tuhan segala makhluk merindukan kemuliaan kita. Kalau kita bisa memberkati semua makhluk itu akan menjadi berkat juga dalam hidup. Ya, berkati tanamanmu kalau kamu punya tanaman, berkati pekerjaanmu punya pekerjaan. Nah, harus diberkati ya lali, milik Tuhan ya balik no. Coba tek terus, nggak akan saudara bahagia dengan melanggar itu. Nggak akan saudara berkelimpahan, tumpah ruah dengan saudara melanggar itu. Ya, tapi ketika kita taat, mungkin ada saatnya kita kekurangan. Ada saatnya kita support jantung ya bu, besar ya, besar masih ngerti support jantung. Ini apa? Nah itu ya, ini supaya ini, supaya kok ya, kalau tapi saudara percayalah, ketika kita sudah taat dengan Tuhan, yakin, tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong kita. Ya. Kalau kita mau bongkar itu kesaksian kita pasti banyak saudara. Ya, karena banyak bekerja dalam hidup kita. Ya. Satu kali itu saya pernah nanya satu anak. Ya, satu anak tak sebut sekolah minggu atau PDPA. Kok tak ngerti di sekolah gitu ya? Tak sebut. Satu anak tak tanya. Itu kapan mana ngasih persepuluhan? Iya Oma. Itu mama sendiri atau papa sendiri? Kenapa saudara? Pendeta ini usilnya loh. Anaknya ditekoni. Kenapa saudara? Saya rindu Bapak Ibu saudara diberkati Tuhan sungguh-sungguh. Karena itu menjaga berkat kita saudara. Tapi itu hidup dengan berkat Tuhan yang seperti itu. Kalau tidak saudara, dari mana kami bisa? Kalau bukan Tuhan yang memberkati. Kenapa? Berkat itu harus dijaga, dilindungi. Ya. Dan ketaatan kita melindungi berkat kita. Amin, saudara. Tanya seperti saya kayak begini. Kalau misalkan 2 orang, ini punya gaji, bapaknya punya gaji, ibunya punya gaji, bapaknya punya penghasilan, ibunya punya penghasilan, bapaknya ngasih persepuluhan, ibunya orang, ibunya ngasih persepuluhan, bapaknya orang. Jadi jomplang saudara. Jadi berkatmu nggak bisa. Itu loh. Tapi juga saya ingatkan kembali, kita melakukan itu bukan untuk diberkati. Kita melakukan
melakukan itu karena kita sudah percaya aku adalah orang yang diberkati Tuhan. Amin. Amin. Nah, ya belum ini ya, lanjut ininya. Nah, saudara, artinya kalau diteliti kita memperhatikan, mengarahkan pikiran kita lebih berperhatian. Jadi bukan cuma matanya melotot, lihat saya gitu ya, telingannya dipasang, tapi pikirannya mengembara. Mau kucing Korea, mau iwakku wes tak tutupi Korea. Wah, bukan itu ya. Tapi benar-benar perhatian hati kita itu, pikiran kita itu berperhatian. Oh ya, iya. Bensin. Wah, tolong ya Tuhan. Terus ambil lagi satu ikatan, satu apa ya itu? Satu interaksi, satu hubungan, satu percakapan pribadi kita dengan Tuhan. Sementara mendengar firman Tuhan, sementara itu kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Bukan sambil ya. Saya sering menegur WL kadang masalah ngomong. Mari kita akan mempersembahkan persembahan bagi Tuhan sambil mempersembahkan. Nggak ada kata sambilan. Ibadah tidak ada sambilan, dengan Tuhan tidak sambilan. Tapi sementara kita melakukan ini, kita bisa melakukan yang lain. Tapi satu hal yang bersamaan. Sementara kita mendengar firman Tuhan, sementara itu hati kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Tuhan, beri aku ya Tuhan, kekuatan Tuhan. Aku mau Tuhan, aku mau. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dengarkan iman Tuhan. Kalau saudara mau. Amin. Ya, nice. Sebuah keharusan bagi kita untuk memberikan perhatian dan kepedulian yang khusus dan lengkap terhadap setiap perkataan firman Tuhan. Amin. Itu sebuah keharusan, nggak bisa ditawar, nggak bisa tidak. Saudara bisa tidak melakukan, bisa. Tapi ya konsekuensinya saudara nggak mengerti. Paling sederhananya begitu kan, nggak mengerti apa yang harus dilakukan. Konsekuensinya lagi apa? Saudara nggak menikmati berkatnya dari melakukan itu. Tapi ketika saudara melakukan, oh menikmati. Oh iya ya Tuhan ya. Oh iya Tuhan, kemarin aku melakukan ini enak tenang Tuhan ya. Wih, indah sekali saudara ya. Jadi sementara kita bercakap dengan Tuhan, sementara kita menerima firman, ada satu interaksi yang indah. Apa saudara ini? Sebuah keharusan bagi kita untuk memberikan perhatian dan kepedulian yang khusus. Bukan cuma khusus, dan lengkap terhadap setiap perkataan firman. Setiap, ya. Makanya nanti di rumah dibaca ya, pasal 1 ya. Ibrani pasal 1, coba dibaca ya. Perhatikan setiap katanya, perhatikan setiap kalimatnya ya. Nah, coba ini contoh. Karena supaya sudah mengerti, nah diperhatikan itu di mana. Nggak peduli siapa yang ngomong saudara ya. Nggak peduli siapa yang dipakai Tuhan. Apakah orang, apakah keledai sekalipun ya. Karena itu keledainya Bileam pernah dipakai oleh Tuhan ya. Keledainya Bileam, keledai itu pernah dipakai oleh Tuhan untuk memperingatkan Bileam. Cuma Bileam ini enggak bilang saudara ya. Nah kita jangan jadi Bileam di sini ya. Ya, coba kita lihat Kisah Para Rasul. Enggak saya ketik supaya kita buka aja. Kisah Para Rasul. Pasal 8 ayat 6. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 6. Baca ya bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Ini bicara tentang Filipus yang dipakai Tuhan untuk memberitakan
memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Ya, nah kita sambung sekarang masih di pasal 8 ayat 10. Ayat 10. Ya, ketemu? Ya. Suara 3. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Bapak Ibu Saudara, ketika kita dapat memperhatikan firman Tuhan, ketika kita dapat menangkap pesan dari firman Tuhan, maka itu menjadi sesuatu kuasa yang besar dalam hidup kita. Sehingga mau dan tidak mau, kita punya kekuatan itu untuk melakukannya. Kenapa? Kita sudah siap dulu. Ya Tuhan, aku mau. Sehingga ketika mau tidak mau, yang saya katakan mau tidak mau itu saudara, karena kita sudah mulai kita mau, sehingga kita menolak untuk tidak mau. Amin. 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 Ya. Coba satu ayat lagi ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 14. Kisah Para Rasul 16 ayat 14. Ini salah satu contoh orang yang taat. Ketika dia mendengar firman, ketika dia mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan, dia langsung taat melakukan. Ya. 2, 3. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Kalau tadi yang pertama Filipus dipakai Tuhan, yang di sini Paulus yang dipakai Tuhan. Tapi intinya kita mau jadi seperti perempuan dari Tiatira ini. Seperti Lydia, ketika dia dengar firman, dia langsung melakukan. Mari kita menjadi pelaku firman. Dan saudara nikmati sukacita ketika kita melakukan firman. Nggak gersulau saudara, nggak berat, karena kita mau melakukan. Ya, next. Nah, saudara, saya singgung sedikit dalam uraian ini. Perjanjian baru yang disampaikan anak. Siapa anak? Tuhan Yesus Kristus. Jadi perjanjian baru itu yang menyampaikan Tuhan Yesus sendiri yang datang menjadi manusia. Ya, atau Injil kebenaran adalah berharga. Berharga, betul. Namun sekaligus berbahaya jika kita tidak memperhatikan perkataannya. Berharga firman itu, saudara. Mari kita perhatikan. Jangan menjadikan firman itu berbahaya bagi kita, ya. Karena kita mendelewet terus, karena kita nggak mau peduli, karena kita nggak mau terlibat. Mari kita perhatikan, kita hidup, kita alami, kita rasakan kepenuhan firman itu dalam kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya, Yesus Kira. Ora bataya shira, bataya sangka.